Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Dwi Khairunisa, NIM 069. Di sini saya akan mempraktikkan yaitu pertama, satuan pengukuran panjang, kedua, satuan pengukuran berat, ketiga, debit. Satuan panjang memiliki dua macam. Yang pertama, satuan tidak baku, dan yang kedua, satuan baku. Apa sih satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang tidak memiliki ukuran yang pasti dan nilainya berbeda-beda antara satu orang dengan yang lainnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti jengkal, kemudian depa, dan terakhir yaitu hasta. Satuan tidak baku, saya akan menggunakan media yaitu sulap dan jengkal tangan. Dari ujung 1, 2, 3. Jadi ada 3. Kemudian yaitu satuan panjang baku. Satuan panjang baku adalah satuan yang memiliki nilai panjang yang sama. Contohnya seperti apa? Di penggaris. Terus ada meteran saku, kemudian ada meteran roll, dan meteran pita. Nah, seperti apa sih satuan panjang? Saya akan tampilkan di samping ini. Ada sebuah tangga dari atas sampai ke bawah. Bisa diringkas atau dihafalkan secara mudah, yaitu dengan kucing hitam dalam mobil, desi centil, mondar mandir. Kalimatnya dari kucing itu merupakan kilometer atau km. Kemudian yang kedua yaitu hitam menjadi hektometer atau hm. Kemudian dalam itu menjadi DAM atau dekameter. Kemudian ada mobil. Mobil menjadi meter atau m. Kemudian ada lagi desi. Desi menjadi desimeter atau dm. Kemudian ada lagi yaitu centil menjadi sentimeter atau cm. Dan terakhir mondar mandir yaitu milimeter atau mm. Saya praktekkan pada contoh panjang pada satuan baku. Di sini ada botol dan penggaris. Saya akan mengukur berapa panjang dari titik 0 sampai di titik 14. Ternyata ukuran botol atau panjang botol ini yaitu 24 cm. Kenapa kok bisa jadi sentimeter? Karena di penggaris ada satuannya yaitu sentimeter. Kemudian yaitu satuan berat. Satuan berat itu ada dua macam. Yang pertama satuan berat tidak baku, dan kedua satuan berat baku. Nah, seperti apa sih satuan berat tidak baku? Satuan berat tidak baku yaitu yang tidak memiliki ketetapan yang satuan berat tidak baku yaitu yang tidak memiliki ketetapan dan tidak diakui dengan internasional. Nah, seperti apa contohnya satuan berat tidak baku? Satuan tidak baku contohnya seperti botol air, kemudian gayung, kemudian ada kaleng, dan lain-lain. Saya akan memberikan contoh seperti apa sih satuan berat yang tidak baku. Di sini ada 2 botol air yang airnya berbeda ya. Kemudian ada 2 kantong keras
yang berbeda warnanya. Ada hanger, kan yang merah, saya isikan dengan botol air yang isinya segini ya, saya masukkan ke warna merah. Kemudian kantong warna plastik biru saya gantungkan. Kemudian air yang diisi ini segitu dimasukkan ke warna biru. Nah, untuk mengetahui beratnya menggunakan ini. Berat mana? Terlihat apa tidak? Yang lebih berat itu maka akan lebih ke bawah. Maka yang lebih berat yaitu kantong yang berwarna biru. Begitu mengetahui satuan berat yang tidak baku. Sedangkan satuan berat yang baku adalah satuan yang diakui oleh internasional seperti timbangan, neraca, timbangan gantung, timbangan kodok, dan lain-lainnya. Saya akan menampilkan gambar di samping saya di sini akan ada sebuah satuan berat yang dimulai dari kilogram, kemudian ada hektogram, kemudian ada dekagram, gram, kemudian ada sentigram, terus ada desigram dan miligram. Untuk contoh soal pada satuan berat seperti ini. Di sini ada timbangan untuk mengukur buah. Nah, di sini diperhatikan buah belimbing beratnya 300 gram ya. Selanjutnya satu buah pisang yaitu beratnya 125 gram. Manakah yang lebih berat dari satu buah belimbing dan satu buah pisang? Dan terakhir adalah debit. Debit adalah perbandingan antara volume dan satuan waktu. Nah, itu dinamakan debit. Botol sudah dilubangi dengan ukuran yang lebih besar dan mengetahui waktu sampai selesai. Botol yang dilubangi besar itu menunjukkan atau berhenti di 28 detik dan menghasilkan 500 ml. Botol yang kedua itu dilubangi yang lebih kecil, jadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Hasil akhirnya menunjukkan pada durasi
waktu 1 menit 29 detik 74 dan menghasilkan 500 mili air.